Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil darinya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau mengajar kami dengan perumpamaan? Kenapa tidak langsung saja menegur kami, mengajar kami berbuat kebaikan, menunjukkan kesalahan kami?" Apa kata Yesus? Tidak semua orang mendapat karunia untuk mengerti. Jadi meskipun sudah diajari, baik dengan kata-kata yang sangat jelas, maupun dengan perumpamaan, dengan cerita-cerita, dengan pengalaman orang lain. Tapi kalau ia tidak diberi karunia untuk mengerti, ia tidak akan mengerti. Meskipun mengatakan karunia untuk mengerti, tetapi sebenarnya Tuhan tidak membatasi kebebasan manusia. Oleh karena itu, manusia bebas mengambil keputusan. Dia sudah mau mengerti atau belum. Jadi banyak orang sudah mendengar dan melihat. Sebenarnya bukan tidak mengerti, tetapi tidak mau memberikan hati atas apa yang dia lihat. Kalau orang bepergian kita suka katakan, hati-hati ya. Artinya apa? Tolong perhatikan langkahmu, tolong perhatikan perkataanmu, perhatikan sikapmu, perhatikan peraturan lalu lintas, perhatikan orang-orang yang juga melakukan perjalanan, supaya engkau tidak celaka. Jadi berhati-hati adalah memberikan hati. Saya ambil contoh. Tidak sedikit orang yang dari muda sudah kenal Katolik seperti apa. Bagaimana cara hidup orang Katolik. Dan apa saja kebaikan-kebaikan yang bersifat humanis yang mereka tunjukkan kepada dunia. Dari situ mungkin sudah ada kesan baik. Tetapi mengapa tidak menjadi Katolik? Tentu saja pertama-tama setiap orang bebas menentukan pilihannya sendiri. Kedua, mungkin masih ada halangan-halangan bagi dia untuk menjadi orang Katolik. Bisa saja dari keluarganya sendiri, ia sudah diwarisi dengan agama tertentu. Sehingga sulit baginya untuk berpindah agama. Bisa saja karena persyaratan untuk menjadi Katolik tidak gampang. Sehingga orang sering mengatakan tidak punya waktu. Padahal waktu 1 hari 24 jam.
8 jam mungkin kita habiskan untuk tidur. 8 jam untuk beraktivitas. 8 jam lagi buat apa? Tentu ada waktu. Hanya tidak mau meluangkan waktu. Lagi pula belajar agama juga tidak perlu setiap hari. Mungkin seminggu cuma sekali saja. Kalau mau banyak 2 kali. Satu pelajaran mungkin 1 jam saja. Tidak banyak waktu sebenarnya. Tapi karena belum punya hati, maka sulit bagi orang untuk belajar. Lebih-lebih ada anak-anak yang sudah lama beragama Katolik. Ketika orang tua sudah tua renta, sudah tak berdaya, lalu minta supaya pastor membaptis orang tuanya. Orang tua juga mengatakan mau, mungkin untuk menyenangkan anaknya. Tetapi orang tua sama sekali tidak kenal Katolik seperti apa. Kalau sebelumnya sudah rajin ke gereja, sudah sering bergaul dengan orang Katolik, sudah mengenal sedikit seluk-beluk Katolik, masih tidak apa-apa. Kadang-kadang tidak kenal sama sekali. Saya selalu berkata, orang tuamu agama asalnya apa? Itu saja ditekuni. Karena dia lebih menguasai itu. Kecuali kalau orang tuamu sungguh-sungguh mau belajar menjadi orang Katolik. Ini yang terjadi kan seringkali tidak mau belajar. Mau langsung dibaptis saja. Seakan-akan baptisan itu jaminan untuk masuk surga. Oh, tunggu dulu. Jangankan orang dibaptis, pastor sekalipun, suster sekalipun, yang setiap hari berdoa, dan banyak lupanya juga, tidak ada jaminan masuk surga. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan baptisan kita. Apalagi orang tua sudah tak berdaya, sudah tidak mau belajar, lalu tidak bisa berjasa apa-apa juga untuk gereja. Tentu saya percaya banyak perbuatan baik yang mereka lakukan yang akan membantu mereka masuk surga. Tapi alangkah baiknya jika sesudah dibaptis mereka juga berbuat sesuatu untuk gereja dan untuk dunia. Lalu ada orang minta dibaptis. Ada halangan. Halangan apa? Istrinya banyak. Ada 3. Maka gereja menetapkan dia cuma boleh pilih 1 istri saja. Yang 2 harus dia lepaskan. Lepaskan berarti tidak punya hubungan lagi. Tetapi kewajiban tetap harus dilaksanakan. Membiayai istri dan anak-anak itu. Karena itu resikomu mengambil istri banyak. Tapi hanya boleh pilih 1 saja. Nah ini sulit bagi dia. Maka ini halangan. Jangan dipaksakan. Nanti pakai koneksi lah. Nanti janji dulu. Mau lepaskan 2. Setelah menikah baru ditarik kembali. Ini namanya tidak punya hati. Ini namanya mendengar tetapi tidak mendengar. Melihat tetapi tidak melihat. Hati sudah menebal. Setiap hari kita melihat peristiwa-peristiwa di sekeliling kita. Itu seperti sebuah perumpamaan. Artinya kita tidak mengalaminya, orang lain mengalaminya, tetapi dari situ kita belajar sesuatu. Kita belajar bahwa orang yang tidak pakai masker, tidak cuci tangan, suka berkumpul dalam kerumunan yang sama-sama tidak pakai masker, kemungkinan akan terpapar virus corona. Kita tahu itu, tetapi kita masih melakukannya juga. Artinya apa? Kita tidak punya hati. Kita sudah mendengar, sudah melihat, tetapi tidak ada reaksi apa-apa. Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni orang. Tentu kita meyakini juga itulah ajaran terbaik yang Yesus berikan pada kita. Tetapi apakah kita mau atau sanggup mengampuni orang? Mengampuni orang ini sebenarnya bukan soal kesanggupan. Soal kemauan. Ada orang yang sanggup tetapi tidak mau. Untuk menjadi seorang Katolik, kita juga harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama dan mulai hidup baru. Nah, mampukah atau maukah kita meninggalkan itu? Saya yakin tidak sedikit orang yang meskipun sudah memutuskan diri untuk dibaptis, tapi masih juga tidak mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, termasuk tindakan yang tidak mau mengampuni orang. Tapi dibaptis juga itu, sebenarnya itu halangan.
Maka marilah kita belajar. Setiap hari ada begitu banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, pasti membawakan hikmah yang baik untuk kita. Masalahnya kita mau menanggapinya atau tidak. Mau mendapatkan manfaat dari peristiwa itu atau tidak. Kalau orang mengalami hukuman karena perilaku buruknya, baiklah kita belajar supaya tidak berperilaku buruk seperti itu. Kalau orang lain mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, karena ia mampu mengasihi sesama dengan tulus, baiklah kita belajar itu juga. Ini bukan lagi perumpamaan, itu nyata-nyata terjadi di depan mata kita. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang tebal hati dan mata melekat, sampai-sampai tidak bisa melihat keuntungan-keuntungan bagi jiwa kita yang sudah Tuhan ajarkan dan sediakan bagi kita. Semoga Tuhan membimbing dan membantu kita semua. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita bersama keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.